Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Musyafa. Di video kali ini saya mau menjelaskan tentang sistem komputer, ya dari mana ini adalah tugas kuliah saya dari mata kuliah organisasi dan arsitektur. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan dulu kepada kalian semuanya yang nonton video ini. Jadi nanti saya akan nanti saya akan nonton dulu videonya sampai selesai. Setelah itu baru kalau sudah selesai videonya baru saya akan menjelaskan dari isi dari videonya tersebut. Seperti itu ya, bisa diikuti ya. Oke, langsung saja kita play aja. Computer system. Lofty goal. In this lesson you will learn about the following. What is a computer? Computer system, hardware and software, characteristics of computers. In the previous class we learned how the computer works on the basis of the IPS cycle. Please tell us more. Sure. There are many things that you should know about the working of a computer. What is a computer? A computer can be defined as an electronic device that can accept, store and process data to produce the required result according to user directions. Computer works on the basis of the input, process and output cycle. Input takes data and instructions which we feed into it using input devices. Process stores and processes the data using the CPU. Output gives the result using output devices. Computer system. A computer has a monitor, a mouse, a keyboard and a case that contains other important parts. These physical components are called hardware. These are the parts of the computer system that we can actually see and touch. Instructions which are given to hardware are called software or programs. These hardware and software together make a computer system. Computer system, hardware and software. You may wonder how the computer hardware knows what it is supposed to do. The answer is that we give it instructions in the form of software and the computer works accordingly. Hardware and software are interdependent. Without software, a computer cannot work, and without hardware, no software can run. If the hardware is not there, then the software is of no use. This can be understood with the help of the example given below. Example: a computer system plays songs which are stored in a CD or a DVD. Here the computer, CD, DVD and speakers are all hardware devices while the songs are software. Hardware. All the physical devices of a computer that we can touch and see are called hardware. They can be divided into different categories according to their functions. Let's see how. Device. Example: input devices. These are used to enter input to the computer. Processing devices. These are used to process the input received. Output devices. These display the result of computer processing. Storage devices. Storage devices are used to store input and output for later use. Software. Software is a set of instructions that tells the computer how to perform a specific task. Software is also referred to as a program. Software does the processing work of the computer. It receives the input from the user, processes it, and turns it into the output. There are different types of software used for different types of work. Software are mainly of two types: system software, application software. System software. System software is software that manages and controls computer hardware. System software basically allows the different parts of a computer to work together. Without the system software, a computer cannot operate as a single unit. Windows, Ubuntu, and Mac OS are few examples of system software. Application software. Application software is designed to perform a specific task.
It helps the user as a tool for easy operation of a particular type of task. MS Word, MS PowerPoint, KidPix, Picasa, Windows, Media Player are some examples of application software. Characteristics of a computer. A computer is an electronic machine. It has following characteristics. Speed. Computer works at great speeds. It can do billions of calculations in a few seconds. Memory. Computers can store a large amount of data safely in its memory for future use. That is why they are so useful. Accuracy. Computer is a very accurate machine. Diligence. Computers can do the same job again and again without getting tired or bored. Versatility. Computers can perform different types of jobs. Multitasking. The computers can do many different jobs at the same time. Limitations of computers. Computers are machines. They have to be given instructions for each step of operation. Unlike humans, they cannot think on their own or take decisions. If they receive wrong instructions, they will give wrong output. Unlike humans, computers are not creative. They simply follow instructions. Jadi setelah saya melihat video ini, penjelasan dari isi video ini itu adalah dari video ini tujuan mulia dalam pelajarannya adalah Anda mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan perangkat keras sistem komputer. Nah, di situ ada karakteristik perangkat lunak komputer. Jadi kami belajar bagaimana komputer bisa bekerja berdasarkan siklus IPO ya. Jadi ada banyak hal yang harus Anda ketahui tentang cara kerja komputer, yang diantaranya komputer dapat didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang dapat menerima, menyimpan dan memproses data yang menghasilkan hasil yang diperlukan sesuai dengan menggunakan komputer tersebut. Jadi atas dasar proses input dan siklus input mengambil data dari instruksi yang kami masukkan ke dalam kepala menggunakan perangkat input. Gitu. Jadi proses menyimpan data, memproses data itu menggunakan CPU, CPU gitu ya. Output memberikan hasil menggunakan perangkat output. Nah, di video ini saya menelaah dari komputer memiliki monitor, ada mouse, ada keyboard, ada caching, ada yang berisi bagian penting atau perangkat lunak lainnya. Jadi ini adalah bagian dari sistem komputer yang sebenarnya bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang diberikan kepada perangkat keras disebut perangkat lunak atau program. Perangkat keras dan perangkat lunak ini bersama-sama membuat sebuah sistem komputer. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya kan, bagaimana perangkat keras komputer mengetahui apa yang seharusnya dilakukan? Jawabannya ya adalah bahwa kita bisa memberikan petunjuk dalam membentuk perangkat lunak dan komputer bekerja ya, gitu. Sesuai lah, bekerjanya dengan sesuai gitu loh. Perangkat keras dan perangkat lunak saling tergantung. Jadi tanpa perangkat lunak komputer tidak dapat bekerja gitu. Jadi jika perangkat keras tidak ada, maka perangkat lunaknya tidak ada gunanya juga, nggak ada gunanya. Ini dapat dipahami dengan bantuan dari contoh di bawah ini. Jadi contoh yang di dalam video ini yang saya lihat tadi itu ada sistem komputer memainkan lagu yang disimpan dalam CD atau DVD. Di sini komputer atau CD atau DVD atau speaker, semua perangkat keras, sementara lagu adalah perangkat lunak ya. Jadi semua perangkat fisik dari komputer yang bisa kita sentuh dan kita lihat disebut dalam berbagai kategori menurut fungsi mereka. Mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa mengenalinya gitu loh. Jadi di sini tadi ada sebuah gambar ya. Di situ ada mic sama perangkatnya. Nah, itu digunakan untuk masukkan input ke komputer, itu salah satunya. Terus dari ada gambar lagi, sebuah gambar itu digunakan untuk memproses masukan yang diterima, itu kayak CPU. Nah, itu dari alat penyimpanan digunakan untuk menyimpan masukan dan keluaran untuk digunakan kemudian hari, itu storage device itu. Tadi ada gambarnya kan. Terus kesimpulan dari perangkat lunak adalah serangkaian instruksi yang memberitahu komputer bagaimana melakukan tugas spesifik. Jadi software melakukan pekerjaan untuk komputer itu menerima masukan dari pengguna, memprosesnya dengan mengubah
berbagai jenis perangkat lunak yang digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan. Perangkat lunaknya ada beberapa jenis nih ya. Jadi ada beberapa jenis, yaitu termasuknya ada 2 jenis. Perangkat lunak sistem adalah itu yang mengatur dan mengontrol keras komputer. Perangkat lunak sistem pada dasarnya memungkinkan berbagai bagian dari komputer yang untuk bekerja sama. Jadi tanpa dapat beroperasi sebagai satu unit, komputer tidak dapat beroperasi gitu loh. Jadi dalam komputer ini ada beberapa Windows, yaitu adalah Windows, Ubuntu, macOS adalah itu sebagai beberapa contoh dari perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak ini dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Jadi pengguna sebagai alat untuk melaksanakan tugas itu dengan mudah. Jadi mudah gitu ya. Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Kitspeak, Casa, Windows, pemain media, beberapa lainnya lah pokoknya. Jadi kecepatan komputer bekerja pada kecepatan tinggi. Ini dapat melakukan miliaran perhitungan dalam beberapa detik. Nah, jika kenangan komputer dapat menyimpan sejumlah besar data dengan aman dalam memorinya untuk digunakan untuk dalam masa depan yang akan datang, itu sebabnya mereka sangat berguna gitu loh. Keakuratan komputer itu juga penting. Jadi adalah mesin yang sangat akurat gitu nantinya dalam keakuratan komputer. Nah, kerajinan komputer dapat dilakukan dengan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa menjadi lelah atau bosan. Jadi tidak akan lelah ya, jadi tidak bosan juga. Fleksibilitas komputer bisa melakukan berbagai pekerjaan juga sih, antaranya multitasking komputer dan dapat melakukan banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan, dan itu salah satunya. Terus komputer adalah mesin, mereka harus diberikan instruksi untuk setiap langkah operasi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tidak seperti manusia, mereka tidak bisa berpikir sendiri atau mengambil keputusan. Jika mereka menerima instruksi yang salah, itu mereka akan memberikan hasil yang salah juga gitu loh. Jadi tidak seperti manusia pada umumnya. Komputer tidak kreatif ya. Kalian tahu sendirilah, mereka hanya mengikuti instruksi dari kita. Nah, itu beberapa isi dari video yang tadi saya lihat ya. Mungkin kalian bisa searching di Google atau di mana. Mungkin semoga kalian paham dari video yang tadi saya lihat, dan saya paham dari penjelasan yang saya ungkapkan ke kalian semuanya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.